Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Amin Rahman dengan NIM 1810031805016 ingin menjelaskan bagaimana instalasi Debian 7 pada VirtualBox. Nah, yang pertama kita harus membuat file new atau file baru pada VirtualBox. Untuk operasinya kita buat UTS. Nah, kita ubah di sini, kita buat Debian aja. Nah, setelah itu dia akan muncul Debian 64 bit dan Linux. Kita klik next. Ini default aja 1 GB RAM-nya. Terus ini create a virtual hard disk now, create aja. VDI kita menggunakan VirtualBox disk image. Nah, next kita lebih bagus menggunakan fixed size biar bisa menyeimbangkan dengan kondisi storage yang kita punya. Kemudian klik next. Nah, di sini saya ingin menggunakan storage-nya 5 GB aja. Karena storage saya tidak terlalu besar. Lalu tunggu beberapa detik untuk meng-create semuanya. Tunggu sebentar. Dan untuk di sini saya juga bingung kenapa lama loadingnya. Yang pertama kali saya coba tester di atas itu juga seperti ini, tidak seperti video Bapak sebelumnya. Nah, di sini sebelum kita melakukan penginstalan, karena ini seperti layaknya komputer sungguhan, karena ini simulator, kita harus men-setting dulu bagaimana langkah-langkah untuk penginstalannya tersebut. Nah, untuk ISO atau OS-nya yang kita diletak pada storage. Nah, di sini kan masih empty nih, yang tanda storage-nya ini. Kita pilih ISO-nya ini yang saya tester tadi di Debian pertama. Kita choose a disk file. Kita pilih yang CD pertama, lalu open. Nah, sudah muncul, kita klik. Lalu pergi ke sistem. Nah, di sistem kita tidak perlu bootnya ini, kita tidak perlu pakai floppy karena kita menggunakan disk ya. Kita letakkan hard disknya di paling atas. Lalu kita letakkan optikalnya di bawah hard disk. Supaya apa? Supaya ketika setelah penginstalan langsung pergi ke proses konfigurasi, jadi tidak looping di sistem di penginstalan dari awal gitu. Lalu kita klik network. Network ini bisa kita gunakan NAT atau bridge adapter, tetapi pada video Bapak sebelumnya saya ingin menggunakan NAT juga. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung start aja ya. Bisa tunggu sebentar lagi. Nah, di sini bisa ditanya lagi dia disk yang kita gunakan ISO-nya ISO berapa. Karena sebenarnya di Windows tidak perlu ditanyakan, tapi di Linux saya nggak tahu kenapa tetap ditanyakan. Nah, prosesnya jalan. Ini karena kita tugasnya sekarang itu penginstalannya teks. Jadi kita menggunakan install yang dia paling atas. Kalau kita menggunakan GUI atau graphical, kita bisa install yang paling bawah. Yang nomor 2 maksudnya. Kita klik install. Di sini kita bisa milih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Pilih bahasa Inggris saya. Lalu country-nya saya di United Kingdom, United States.
Lalu keyboardnya American English. Sebenarnya bisa memakai bahasa Indonesia juga, tetapi tadi waktu tester pertama saya memakai bahasa Indonesia. Yang kedua ini saya menggunakan bahasa Inggris supaya lebih terbiasa untuk mengkonfigurasinya atau men-setting apa saja yang ada di dalam Linux karena semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa membuat name server address-nya. Saya menggunakan name server address-nya UTS server. Lalu hostname-nya saya buat uts.com. Di root-nya saya menggunakan password 123. Re-enter untuk mengamankan 123 juga. Full name for the user. Nah, ini saya buat UTS server juga. Lalu kita konfirmasi passwordnya misalnya Amin. Kita re-enter lagi Amin. Nah, di sini kita bisa time zone-nya bisa pakai Eastern. Nah, di sini kita bisa ada beberapa pilihan, tetapi kita bisa menggunakannya paling atas untuk partisi yang pertama. Ya, ini partisi yang kita buat tadi. Nah, yang kedua untuk menambah kesan banyak partisi seperti yang /home USR var ini seperti di Windows itu dokumen dan lain-lainnya. Kita bisa memilih yang spared yang nomor 3 ini. Lalu kita finishing. Write to this no. Yes. Itu yang naik gula bang lo kalau ada susu abang susu abang itu bisa abang makan bang. Oh iya. Nah, proses penginstalannya lumayan lama. Nah, yang sedang saya lihat tadi di videonya pun Bapak pun begitu. Kita bisa prosesnya lumayan lama. Juga media PowerPoint. Masih ini dari sensor apa? Kita pilih biar ada prediksi lain. Nah, partisi yang paling US1 untuk itu adalah file pada ini. Kita konfirmasi pilih yes. Kalau kita install Windows tadi. Kecepatan penginstalan juga dipengaruhi oleh spesifikasi laptop atau PC yang digunakan. Semakin tinggi spesifikasinya, semakin cepat pula penginstalan yang akan terjadi pada penginstalan di VirtualBox tersebut. Begitu. Bisa ditunggu terlebih dahulu untuk penginstalan base system, lumayan cukup lama.
Proses penginstalannya sudah mencapai 80%, ya mungkin bisa lebih bersabar karena spesifikasi laptop saya tidak tinggi atau tidak terlalu hebat spesifikasinya. Ini proses untuk scan CD-ROM-nya. Nah, scan another CD or DVD ini kalau kita tidak nge-scan atau tidak memasukkan CD atau DVD, kita pilih no dulu. Untuk mirror networknya kita juga pilih no. Lalu ini untuk pemilihan software-software yang akan diinstal pada Linux yang ingin kita gunakan. Ada beberapa. DPKG Reconfiguration Popularity Contest ini kita pilih no dulu. Nah, di sini kita bisa memilih yang akan kita gunakan seperti web server, SQL database, DNS server, file server, mail server, dan laptop. Lalu kita continue. Ini proses penginstalan aplikasi-aplikasi software yang kita pilih tadi. Hanya 2 software yang tidak kita gunakan pada kegiatan kita saat ini. Bisa ditunggu dulu karena kondisi laptop saya tidak cukup prima untuk penginstalan secara cepat. Bisa ditunggu lagi sebentar lagi ya.
untuk proses penginstalannya. Mungkin untuk proses penginstalan ini Anda semua bisa sambil buat kopi atau cemilan atau Indomie bisa juga mungkin untuk mengisi kekosongan untuk menunggu proses penginstalannya sampai selesai. Emang sedikit lumayan lama proses penginstalannya. Nah, untuk proses the group bootloader ini kita pilih yes saja ya, sesuai dengan video Bapak Saiful. Nah, lalu proses penginstalan pun dilanjutkan. Setelah ini finishing instalasi, lalu kita continue saja. Di sini proses pemasukan untuk masuk ke halaman login untuk Linux servernya. Lumayan lama ya prosesnya, karena tergantung spesifikasi juga mau cepat atau lambatnya bagaimana. Saya juga tidak sedikit paham untuk proses penginstalan Linux ini. Ini kenapa ya? Starting MTA Samba Diamond. Nah, untuk loginnya kita bisa, karena kita administrator, kita bisa menggunakan root. Passwordnya 123. Nah, di sini sudah muncul kalau tanda hashtag itu berarti kita menjadi administrator ya. Terus kita bisa melakukan penginstalan atau pengecekan jaringan seperti yang Bapak buat tadi. Ketika saya mau melakukan setting durasi, konfigurasi, spasi, adapternya satu saja, 2, 3, 4. Kemudian select. Konfigurasi networknya adalah Nano ETC Network Interface. Nano ETC
core interface. Nah, ini juga saya bingung kenapa. Mana tahu Bapak bisa menjelaskan kenapa. Oh iya, di sini saya lupa S. Nah, di sini bisa lihat pada interface-nya, karena saya mengaktifkan cuma satu interface, jadi dia otomatis membuat ETH 0 saja. Tapi jika kita di mesin ini kita buat hidup 3, jadi di sini juga ada 3, ETH 0, 1, dan 2. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.